Gedung Sarana Olahraga Padel Seven yang terletak di Jalan Putri Tunggal, Pedurenan, Harjamukti, kembali menjadi sorotan publik. Dugaan operasi tanpa izin usaha yang lengkap memicu kekhawatiran warga dan aparat setempat. Tak hanya itu, bangunan ini juga disoroti karena diduga melanggar aturan tata ruang. Ruang terbuka hijau yang wajib minimal 20% dari total area disebut tidak terpenuhi, sementara pemanfaatan lahan dan fungsi bangunan dianggap tidak sesuai rencana tata ruang wilayah (RT/RW). Rabu, 10 Desember 2025, Lurah Harjamukti Vika Kusumasari menyampaikan bahwa pihak kelurahan telah memberikan teguran terkait proses sarana olahraga Padel Seven di wilayah tersebut. Terima kasih atas kehadirannya di sini ya. Nah, saya mau klarifikasi aja terkait padel yang di depan Harjamukti ini, Kelurahan Harjamukti ini memang pengurusan awalnya berjalannya sebelum saya menjadi lurah gitu ya. Tapi pada saat saya sudah jadi lurah, saya coba memanggil pihak yang bersangkutan terkait perizinannya. Tapi dari pihak padelnya kayak kurang kerjasama gitu. Bahkan sebelumnya camat pun sudah turun sebenarnya ke lapangan gitu. Banyak pelanggaran yang dilakukan dan diimbau untuk garis GSB-nya ya, garis standar bangunannya itu harusnya di sebanyak 15-16 meter kita harusnya disesuaikan sama satpamnya. Data yang saya pun satpamnya belum tanda tangan gitu. Tapi yang ya padelnya masih tetap melaksanakan kegiatan pembangunan gitu kan. Sudah berulang kali sudah saya sampaikan stop dulu, kan urus perizinannya dulu, tapi dari pihak sananya tetap melaksanakan pembangunan sampai saya dengar katanya sudah ada aktivitas kegiatan padel itu sendiri. Kemarin juga ada yang konfirmasi dari sana, dia bilang, ibu kalau mau main padel saya bilang sih nggak mau, karena dari kami kelurahan tidak pernah mengeluarkan surat apapun terkait rekomendasi lahan tersebut. Ya, kecamatan juga sama, saya juga sudah laporkan ke dinas perizinan untuk ditindaklanjuti ya. Terus saya juga sudah nelfon ke Satpol PP juga gitu kan, bahwa lahan tersebut memang izinnya belum ada. Makanya saya berharap sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti. Dan kemarin juga ada pihak PUPR, karena katanya lahan tersebut termasuk jalur hijau gitu. Makanya banyak sekali pelanggaran yang dilakukan gitu. Dan saya berharap pihak perizinan, Satpol PP, bahkan PUPR dapat menegaskan kembali kepada pemilik lahan, pemilik usaha agar tertib dalam perizinannya. Ini sifatnya mendukung hal-hal yang mendisiplinkan warga kami sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dia mempengaruhi pendapatan daerah juga kan ibu, artinya si padel ini. Pastinya. Tapi bagaimana himbauan dari luar sendiri untuk agar itu tetap berlanjut atau bagaimana? Diurus dulu atau bagaimana? Kalau secara ketentuan harus diurus dulu. Dia tidak boleh berizin sampai dia dapat resmi, seharusnya ya sesuai ketentuan. Cuman pihak kelurahan kan tidak punya wewenang untuk stop atau melakukan penutupan. Yang berhak itu pihak perizinan sama Satpol PP. Gitu. Kami sudah lakukan himbauan, gitu kan, peringatan untuk tidak dilaksanakan berkelanjutan tapi tidak diindahkan. Ya. Kembali lagi itu bukan wewenang kami untuk menutup atau menyegel wilayah tersebut. Kami sudah laporkan ini seperti itu. Bu, kalau dibilang Pemkot kecolongan, sependapat nggak sih Bu sebenarnya Bu? Sebenarnya bukan kecolongan sih, lebih kepada mereka orang-orang yang banyak melanggar ya, itu ya. Karena kami sudah himbau secara edukasinya seperti apa gitu kan. Tapi memang nekat ini usahanya gitu ya. Makanya dieksekusi aja kalau kata saya sesuai aturan yang berlaku. Artinya dari kelurahan sudah menegur lah Bu ya? Sudah berapa kali. Sudah sampai kami ngerasa nggak dihargai juga selaku pemerintah di wilayah gitu kan. Ya mereka tetap nekat untuk bangun dan melaksanakan operasional. Bilangnya sih belum launching, cuman sudah banyak aktivitas. Saya juga nggak mau ke sana karena saya juga bukan kapasitas saya lah untuk turun langsung di mana situ tidak ada perizinannya. Saya nggak mau kesalahan gitu kan. Secara himbauan, secara edukasinya sudah dilaksanakan dari mulai pihak kelurahan, kecamatan, dari pihak itu sampai itu sudah SP3 kalau nggak salah tuh. Dari perizinan sudah. Tapi memang merekanya yang tidak kooperatif untuk kerjasama
Maraknya pembangunan gedung dan sarana publik di Depok yang diduga berdiri tanpa izin mendirikan bangunan IMB menjadi sorotan serius. Di tempat terpisah, Siswadi, praktisi hukum, angkat suara menyoroti fenomena ini. Jadi gini Mas, kalau saya dikatakan sebagai praktisi hukum ya, artinya semuanya ini kan muaranya kepada perizinan. Ketika perizinan ini sesuai dengan prosedural, ya dipastikan tidak ada persoalan. Tapi ketika di lapangan terjadi contoh di suatu tempat, banyak tempat ternyata izinnya juga belum ada, ternyata izinnya juga tidak benar, maka ada persoalan tersendiri di sistem pengawasannya seperti apa, perizinannya bagaimana. Nah, pengawasannya harus kuat, jangan bisa membongkar tapi tidak bisa memperbaiki dalam kondisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya, kan begitu. Sekarang ini IMB lagi booming lah, lagi rame di Kota Depok, bahwa perizinan ini belum ada, belum keluar, tapi ternyata pembangunan sudah berdiri kokoh. Di sisi lain, pengusaha rugi juga, dia sudah membangun, namun demikian izinnya tidak ada. Dikontrol dari awal, ketika ada pembangunan, kan ada fungsi RT, RW, apalagi di wilayah yang saya lihat di Harjamukti ya Mas ya, di Harjamukti seperti itu, di depan kelurahan Mas, artinya apa? Kelihatan secara kasat mata, ada lo permulaannya. Ketika permulaan itu kan kelihatan membangun sebesar itu, masa sih nggak ada izinnya? Nah, sensitivitas warga, sensitivitas dari tokoh masyarakat, pemerintah dan lain sebagainya, hari ini jadi kita ragukan gitu loh. Nyatanya seperti itu, gitu Mas. Ini ada tumpang tindih nggak sih antara atau regulasi yang ada? Sebenarnya gini, kalau bicara tumpang tindih tidak mungkin bisa tumpang tindih. Kalaupun ada menindih dan lain sebagainya, di salah satunya pasti ada yang tidak benar. Kan begitu Mas. Izin itu hanya satu. Kalau izin mendirikan bangunan IMB untuk apa dan di mana itu pasti satu Mas. Nah, persyaratannya seperti apa? Regulasi yang dibikin dan dibangun sehingga terbit set IMB itu kan terang jelas Mas. Nggak mungkin bisa bertahan itu kan, gitu ya Mas ya, gitu. Terus soal kaitan dengan bangunan melanggar garis padat jalan. Kalau itu begini Mas, itu kan proses yang sudah panjang, proses yang hari ini saya sampaikan tadi, bahwa ini harus ada dilihat secara menyeluruh. Tidak bisa juga kemudian hari ini kita melihat kok itu bangunan sudah tahu-tahu ada, tapi ternyata itu tinggalan tahun lalu, tinggalan zaman dahulu dan lain sebagainya. Maka itu perlu dievaluasi. Sekarang aturannya seperti apa? Maka itu harus dilihat secara komprehensif sehingga kita berstatement dengan tepat. Kalau enggak kan kita juga kesian juga Mas. Orang sudah mendirikan bangunan dan contohnya sudah banyak kok. Bangunan sudah berdiri sekarang malah dibongkar sendirinya. Dia merasa dia punya kelalaian, maka dia bongkar sendiri. Tapi kan tidak begitu harusnya. Sistem pemerintahan yang baik dan benar menurut saya nggak begitu. Harusnya dari awal sudah bisa diantisipasi, jangan sampai ada yang dirugikan. Dan ini untuk membangun Kota Depok. Begitu Mas. Kaitan dengan lingkungan setempat Mas. Nah, kalau lingkungan kan itu ada, kalau pembangunan yang sifatnya besar pasti ada AMDAL-nya, analisis dampak lingkungannya seperti apa dan lain sebagainya. Maka itulah difungsikan terkait dengan RT RW. Lagi-lagi saya sampaikan, RT RW harus tahu persis di wilayahnya dia ada pembangunan, menyerap tenaga kerja, bahkan nanti kalau sudah jadi tenaga kerja bisa diperdayakan dan lain sebagainya. Kepentingannya untuk masyarakat sekitar, gitu loh Mas. Masuk ke lurah gitu. Iyalah, lurahnya berkewajiban itu. Pemerintahan yang paling terendah di dalam struktur pemerintahan ini ya kelurahan, wajib tahu. Penilaian saya begini, sekarang juga itu tadi Mas, sudah keterlanjuran. Nah ini orang-orang kita lah, kalau ada persoalannya di belakang, dari awal tidak dikontrol sehingga kan ruginya kanan kiri. Rugi pengusahanya, rugi pemerintahnya yang sudah dibangun dengan benar, baik, bangunannya sudah bagus, hari ini melanggar aturan. Kan harusnya dari awal dulu, bagaimana sih progres, program dan lain sebagainya, analisanya seperti apa, organisasinya bagaimana, pengawasannya seperti apa. Kan semuanya sudah ada Mas sebenarnya. Alatnya sudah ada Mas, lengkap. Alatnya lengkap. Nah, bagaimana perilaku yang diberi kewenangan itu tadi. Sejumlah pihak juga mendesak pemerintah daerah dan perangkat teknis seperti DPM PTSP, Dinas Tata Ruang,
dan Satpol PP untuk melakukan klarifikasi, pemeriksaan lapangan, dan penindakan bila ditemukan pelanggaran administratif ataupun substantif. Warga berharap pemerintah bertindak cepat untuk memberikan kepastian terkait status perizinan, sehingga tertib tata ruang dan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun masyarakat dapat terjaga. Hingga berita ini dipublikasikan, pihak pengelola Padel Seven belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan belum adanya izin dan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Adi Kandung, Suara Pendidikan dari Depok, mengabarkan.